Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Fatih dari SMPN 2 Wonorejo. Kisah yang akan saya angkat adalah kisah seorang nabi dan seorang gadis yang lusuh. Bermula dari semua orang bahagia menyambut hari raya dengan sukacita dan kegembiraan. Akan tetapi ada seorang gadis dengan pakaian yang sangat lusuh duduk di sudut jalan kota Madinah. Ia nampak sedih hingga menangis. Melihat hal itu, Rasulullah pun menghampirinya. Sesampainya ia di sana, ia menanyakan pada gadis itu, "Nak, kenapa kamu menangis di sini? Kenapa kamu tidak menyambut hari raya dengan kegembiraanmu?" Tanya Rasulullah kepada gadis itu. Si gadis itu pun menjawab, "Aku menangis di sini karena ayahku telah gugur di medan peperangan bersama Rasulullah pada waktu itu untuk mempertahankan agama Islam dari orang-orang Quraisy. Ibuku menikah lagi. Ia memakan harta warisanku sepeninggalan ayah. Ayah baruku mengusirku dari rumahku sendiri. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Tempat tinggal, makanan, pakaian, ataupun kebutuhanku yang lain. Aku sangat sedih. Untuk itulah aku menangis di sini." Mendengar kisah yang memilukan itu, Rasulullah pun menawarkan diri. Ia bertanya kembali pada gadis itu, "Nak, apakah kamu sudi jika Nabi Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Hasan Husain sebagai saudaramu, Ali sebagai pamanmu, dan Fatimah Zahra sebagai saudarimu?" Mendengar tawaran itu, si gadis pun nampak bahagia. Ia menerima tawaran itu dengan penuh kegembiraan yang ia tampakkan di wajah. Sesampainya ia di sana, ia dibawa pulang ke rumah Rasulullah, lalu dimandikan, diberikan wangian, serta diberikan pakaian juga makanan. Si gadis itu pun keluar dari rumah Rasulullah dan bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya itu bertanya kepadanya, "Wahai sahabatku, kenapa kamu tampak sedih kemarin? Bukankah kemarin hari raya? Mengapa kamu tampak bahagia sekali hari ini?" Tanya sahabat itu kepada sang gadis. Sang gadis pun menjawab, "Ya, kemarin aku memang yatim piatu. Aku tidak punya apa-apa, tempat tinggal, makanan, rumah, ataupun yang lain. Tapi sekarang lihatlah aku. Aku punya keluarga yang perhatian kepadaku, memberikanku tempat tinggal, makanan, pakaian, juga kasih sayang. Aku sangat bahagia dengan kondisiku seperti ini. Aku selalu bersyukur kepada Allah karena telah mendatangkanku sebuah keluarga dengan penuh kasih sayang." Mendengar jawaban dari sang gadis, sahabat itu pun menginginkan nasib yang serupa dengan sang gadis. Sampai ia berkata, "Seandainya ayah kita juga gugur di medan peperangan bersama Rasulullah pada waktu itu, mungkin kita akan diangkat sebagai anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa janganlah kalian sesekali menghardik juga memakan harta anak yatim, karena sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Terdapat pada surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin." Shadaqallahul azim. Yang memiliki kandungan
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sesekali menghardik hingga memakan harta anak yatim, karena sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan nyata. Sesungguhnya kalian memiliki iman dan juga perasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.